Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaluddin dan kelompok saya ada Firdainah Syari dan Rizky Primawardana. Kami akan membahas tentang biografi Fadlur Rahman yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri dan akan diteruskan oleh Firdainah Syari. Biografi Fadlur Rahman. Fadlur Rahman Malik lahir pada 21 September 1919 sampai 26 Juli 1988. Adalah seorang pemikiran Islam. Fadlur Rahman dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif dewasa ini. Di Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan, sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti Syekh Wali Allah Syir Syed Ahmad Khan hingga Syir Muhammad Iqbal. Fadlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat itu dapat ditelusuri dari ayahnya yang bernama Maulana Syihab ad-Din, seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Dar al-Ulum Deoban. Maulana Syihab ad-Din sendiri adalah seorang ulama modern. Meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional, ayahnya ini memiliki keyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan dan kesempatan yang harus dihadapi. Pemikiran Fadlur Rahman. Jika dikategorikan, maka pemikiran Fadlur Rahman terbagi menjadi 7 bagian, di antaranya wujud Tuhan. Pertama, wujud Tuhan. Fadlur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dari keadaan di mana manusia berada. 2. Kenabian dan wahyu. Fadlur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Pembahasannya dimulai tentang konsep akal manusia menurut Ibnu Sina wafat 1037 Masehi. Ketiga, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang keempat, takdir atau hukum alam. Salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Menurut Fadlur Rahman, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta ialah: yang pertama, bahwa ia merupakan sebuah kosmos, sebuah tatanan. Yang kedua, bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang yang dinamis. Ketiga, bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia, tetapi harus ditanggapi secara serius. Manusia harus mempelajari hukum-hukumnya yang merupakan bagian dari pelaku Tuhan, dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang punya tujuan. Hari akhir. Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat ketika manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya di masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya. Alam semesta ada batasnya. Pada saatnya nanti ia akan hancur bersama seluruh kandungannya. Itulah yang dinamakan kiamat.
politik, dan kepemimpinan. Dalam berbagai tulisannya, Fadlur Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas dan ulil al-amrinya atau para pemegang kekuasaan, adalah mereka yang tidak menerima konsep elitisisme ekstrim. Konsep etika berkaitan dengan ini, Fadlur Rahman mengemukakan bahwa etika bukan saja sebagai esensi dalam ajaran Al-Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada dalam setiap diri manusia. Hukum etika atau moral yang hakiki tak dapat diubah. Ia merupakan perintah Tuhan. Manusia tidak dapat membuat hukum moral ketundukan terhadap moral itu. Islam dan perwujudannya disebut dengan ibadah. Penulisan buku ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa para sarjana modern yang mengkaji pemikiran keagamaan kaum muslimin kurang menaruh perhatian terhadap doktrin kenabian. Maka buku ini memusatkan kajiannya kepada masalah tersebut dengan menelaah pandangan pada filosof muslim yakni Al-Farabi dan Ibnu Sina tentang doktrin intelek, proses psikologis, wahyu, teknis atau imajinatif, doa, dakwah, dan syariah. Buku ini berupa memperkenalkan pemikiran religio-filosofis Sadra al-Din al-Sirazi atau Mula Sadra secara kritis dan analitis dengan bersandar pada karya Sadra sendiri yakni Al-Asfar al-Arobah. Karya Rahman ini sebelumnya hanyalah pengantar tentang Islam, akan tetapi berbeda dengan buku-buku pengantar lainnya, termasuk juga yang ditulis oleh para orientalis tentang Islam. Untuk memahami buku ini diperlukan pemahaman yang memadai tentang dasar-dasar Islam bagi para pembacanya. Kelebihan buku ini karena di dalamnya kaya dengan interpretasi dari sudut pandang normatif, sehingga dapat disejajarkan dengan buku-buku yang ditulis oleh para sarjana barat. Di sisi lain, posisi evaluatif Rahman dari sudut pandang neo-modernisme Islam membuat buku ini tidak dapat disejajarkan dengan buku-buku pengantar tentang Islam yang ditulis oleh para sarjana muslim kontemporer. Baik, cukup sampai di sini diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.